Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Titik Sari Sutra dan teman saya Anissa Zelvia Safitri dan Rahmi Anisya. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai sistem dan prosedur penerimaan kas dan pengeluaran kas di PPKD. Nah, untuk lebih lanjutnya, silahkan disimak. Pembahasan yang pertama yaitu tentang sistem dan prosedur penerimaan kas di PPKD. Sebelumnya kita ketahui bahwa sistem dan prosedur penerimaan kas merupakan interaksi dari sub-sub sistem meliputi personil, dokumen, catatan, dan laporan, serta urutan-urutan operasional dalam rangka menatausahakan dan mencatat penerimaan kas pemerintah daerah. Selanjutnya, prinsip-prinsip SPI yang terkandung dalam sistem ini. Yang pertama, semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah dikelola dalam APBD. Yang kedua, setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal tersebut merupakan perwujudan prinsip bruto. Yang keempat, penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 hari kerja. Yang kelima, penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit. Selanjutnya, penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah dapat dilakukan dengan beberapa cara alternatif sebagai berikut. Yang pertama, disetor melalui bendahara penerimaan. Yang kedua, disetor melalui bendahara penerimaan pembantu. Yang ketiga, disetor langsung ke bank kas daerah. Yang keempat, disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan, dan atau kantor pos. Uraian sistem dan prosedur penerimaan kas pemerintah daerah. Yang pertama, pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan. Pihak yang terkait ada 3, yaitu pengguna anggaran, bendahara penerimaan, dan PPKD selaku BUD. Langkah-langkah teknis terdiri dari 2 langkah, yaitu langkah pertama, pengguna anggaran menyerahkan surat ketetapan pajak atau SKP daerah atau surat ketetapan retribusi atau SKR kepada bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan memverifikasi penerimaan uang dengan SKP daerah atau SKR yang bersangkutan. Setelah melakukan verifikasi, bendahara penerimaan menerbitkan STS dan surat tanda bukti pembayaran atau bukti lain yang sah. Bendahara menyerahkan STS kepada bank dan surat tanda bukti pembayaran atau bukti lain yang sah kepada wajib pajak atau retribusi. Langkah yang kedua, BUD menerima nota kredit dari bank atas STS yang diterimanya dari bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan menggunakan SKP daerah atau SKR sebagai dokumen sumber untuk melakukan penatausahaan penerimaan. Yang kedua yaitu pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan pembantu. Pihak yang terkait yaitu ada 3 pihak. Yang pertama yaitu pengguna anggaran, yang kedua yaitu bendahara penerimaan pembantu, yang ketiga yaitu bendahara penerimaan. Langkah-langkah teknisnya terdiri dari 2 langkah. Yang pertama yaitu pengguna anggaran menyerahkan SKP daerah atau SKR kepada bendahara penerimaan pembantu. Kemudian, bendahara penerimaan pembantu memverifikasi penerimaan uang dengan SKP daerah atau SKR yang bersangkutan. Setelah melakukan verifikasi, bendahara penerimaan pembantu menerbitkan STS dan surat tanda bukti pembayaran atau bukti lain yang sah. STS diserahkan kepada bank, sedangkan surat tanda bukti pembayaran atau bukti lain yang sah diserahkan kepada wajib pajak atau retribusi. SKP daerah atau SKR diserahkan kepada bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis terhadap laporan pertanggungjawaban penerimaan. Langkah yang kedua yaitu BUD menerima nota kredit dari bank atas STS yang diterimanya dari bendahara penerimaan pembantu. Kemudian, bendahara penerimaan pembantu menggunakan SKP daerah atau SKR sebagai dokumen sumber untuk melakukan penatausahaan penerimaan. Yang ketiga yaitu pendapatan daerah melalui bank kas daerah. Pihak yang terkait ada 3, yaitu pengguna anggaran, bank kas daerah, bendahara penerimaan. Langkah-langkah teknisnya terdiri dari 3 langkah. Yang pertama yaitu pengguna anggaran menyerahkan SKP daerah atau SKR kepada bendahara penerimaan dan wajib pajak atau retribusi. Yang kedua yaitu bank kasda menerima uang dari wajib pajak atau retribusi, kemudian membuat bukti setoran dan nota kredit.
Bukti setoran diserahkan kepada wajib pajak atau retribusi, sedangkan nota kredit diserahkan kepada BUD. Wajib pajak atau retribusi menyerahkan bukti setoran kepada bendahara penerimaan. Langkah yang ketiga yaitu bendahara penerimaan menerima slip setoran atau bukti lain yang sah dari wajib pajak atau retribusi dan akan menggunakannya sebagai dokumen sumber dalam penatausahaan penerimaan bersama-sama dengan SKP daerah atau SKR. Yang keempat yaitu pendapatan daerah melalui bank lain. Pihak yang terkait ada 4 pihak. Yang pertama yaitu pengguna anggaran, yang kedua bank lain, yang ketiga bendahara penerimaan, dan yang keempat yaitu bank kas daerah. Langkah-langkah teknisnya terdiri dari 3 langkah. Yang pertama yaitu pengguna anggaran menerbitkan dan menyerahkan SKP daerah atau SKR kepada bendahara penerimaan dan wajib pajak atau retribusi. Yang kedua yaitu bank lain menerima uang dari wajib pajak atau retribusi, kemudian membuat bukti setoran dan nota kredit. Bukti setoran diserahkan kepada wajib pajak atau retribusi, sedangkan nota kredit diserahkan kepada BUD. Wajib pajak atau retribusi menyerahkan bukti setoran kepada bendahara penerimaan. Langkah yang ketiga yaitu bendahara penerimaan menerima slip setoran atau bukti lain yang sah dari wajib pajak atau retribusi dan akan menggunakannya sebagai dokumen sumber dalam penatausahaan penerimaan bersama-sama dengan SKP daerah atau SKR. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu. Bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan secara yang pertama yaitu administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang kedua yaitu secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban di atas dilampiri dengan yang pertama yaitu buku kas umum, yang kedua yaitu buku pembantu perincian objek penerimaan, yang ketiga yaitu bukti penerimaan lainnya yang sah, yang keempat yaitu buku rekapitulasi penerimaan harian. Pihak yang terkait yaitu yang pertama yaitu bendahara penerimaan, yang kedua yaitu PPK SKPD, yang ketiga yaitu pengguna anggaran, yang keempat yaitu bendahara umum daerah. Langkah-langkah teknisnya terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, bendahara penerimaan melakukan penatausahaan penerimaan berdasarkan SKPD daerah atau SKR, STS, dan surat tanda bukti pembayaran atau bukti lain yang sah. Dalam penatausahaan ini, bendahara penerimaan menghasilkan yang pertama yaitu buku kas umum penerimaan, yang kedua yaitu buku pembantu atau rincian objek penerimaan, yang ketiga yaitu buku rekapitulasi penerimaan harian. Di samping itu, bila SKPD mempunyai bendahara penerimaan pembantu, maka bendahara penerimaan akan menerima SPJ penerimaan pembantu. Langkah yang kedua yaitu, berdasarkan dokumen-dokumen di atas, bendahara penerimaan membuat dokumen SPJ penerimaan. Kemudian, SPJ penerimaan diserahkan kepada PPK SKPD. Selambat-lambatnya tanggal 7 bulan berikutnya untuk dilakukan pengujian. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampiri dengan pertama yaitu buku kas umum, yang kedua yaitu buku pembantu perincian objek penerimaan, yang ketiga yaitu buku rekapitulasi penerimaan harian, yang keempat yaitu buku penerimaan lainnya yang sah. Langkah yang ketiga, setelah dinyatakan lolos pengujian, maka PPK SKPD menyerahkan SPJ penerimaan kepada pengguna anggaran untuk disahkan. Pengesahan tersebut dinyatakan dalam surat pengesahan SPJ. Pengguna anggaran kemudian menyerahkan SPJ penerimaan kepada BUD selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Penyerahan SPJ penerimaan kepada BUD adalah dalam rangka pertanggungjawaban fungsional. Langkah yang keempat, BUD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas SPJ penerimaan yang diserahkan pengguna anggaran. Verifikasi, evaluasi, dan analisis ini dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan mekanisme dan tata cara verifikasi, evaluasi, dan analisis diatur dalam peraturan kepala daerah. Selanjutnya yaitu pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu. Pihak yang terkait ada 2 yaitu bendahara penerimaan pembantu dan bendahara penerimaan. Langkah-langkah teknisnya terdiri dari 2 langkah. Langkah yang pertama yaitu bendahara penerimaan pembantu melakukan penatausahaan penerimaan berdasarkan SKP daerah atau SKR, STS, dan surat tanda bukti pembayaran atau bukti lain yang sah.
Dari penatausahaan ini, bendahara penerimaan pembantu menghasilkan yang pertama yaitu buku kas umum penerimaan pembantu dan yang kedua yaitu buku rekapitulasi penerimaan harian pembantu. Berdasarkan dokumen-dokumen di atas, bendahara penerimaan membuat SPJ penerimaan pembantu. Kemudian SPJ penerimaan pembantu ini diserahkan kepada bendahara penerimaan. Langkah yang kedua yaitu bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas SPJ penerimaan pembantu tersebut. Bila dinyatakan sesuai, maka SPJ penerimaan pembantu dikonsolidasikan dalam proses penyusunan SPJ penerimaan oleh bendahara penerimaan. Selanjutnya, kita masuk ke materi sistem pengeluaran kas. Sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas. Sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas terdiri atas 4 subsistem. Yang pertama, subsistem akuntansi pengeluaran kas pembebanan uang persediaan atau UP. Yang kedua, subsistem akuntansi pengeluaran kas pembebanan ganti uang persediaan atau GU. Yang ketiga, subsistem akuntansi pengeluaran kas pembebanan tambahan uang persediaan atau TU. Dan yang keempat itu subsistem akuntansi pengeluaran kas pembebanan langsung atau LS. Prosedur subsistem akuntansi pengeluaran kas terdiri atas 1. Penerbitan surat penyediaan dana atau SPD. 2. Pengajuan surat permintaan pembayaran atau SPP. 3. Penerbitan surat permintaan pembayaran atau SPM. Yang keempat, penerbitan surat perintah pencairan dana atau SP2D. Yang kelima, penerbitan surat pertanggungjawaban atau SPJ. Dan yang terakhir, penerbitan nota permintaan dana atau NPD. Nah, apa itu SPD atau penerbitan surat penyediaan dana? SPD adalah surat penyediaan dana yang dibuat oleh BUD atau Bendahara Umum Daerah dalam rangka manajemen kas daerah. SPD digunakan untuk menyediakan dana bagi tiap-tiap SKPD dalam waktu tertentu. SPD yang diterbitkan terdiri atas 3 lembar. Lembar 1 diterima oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD. Lembar 2 diterima oleh Bendahara Pengeluaran SKPD. Yang ketiga, lembar 3 sebagai arsip PPKD selaku BUD. Pihak-pihak yang terkait dalam SPD ini yang pertama itu ada kuasa BUD. Kuasa BUD mempunyai tugas yang pertama menganalisis DPA SKPD yang ada di database. Yang kedua, menganalisis anggaran kas permintaan khususnya data per SKPD. Yang ketiga, menyiapkan draft SPD. Yang keempat, mendistribusikan SPD kepada para pengguna anggaran. Yang kedua ada pihak PPKD. PPKD mempunyai tugas seperti meneliti draft SPD yang diajukan kuasa BUD dan melakukan otorisasi SPD. Apa itu SPP atau Surat Permintaan Pembayaran? Berdasarkan SPD atau dokumen lain atau yang dipersamakan dengan SPD, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP atau Surat Perintah Pembayaran kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD atau PPK SKPD. SPP memiliki 4 jenis yang terdiri dari yang pertama, SPP uang persediaan atau SPP UP. SPP uang persediaan dipergunakan untuk mengisi uang persediaan atau UP tiap-tiap SKPD. 2. SPP ganti uang atau SPPGU. SPP ganti uang dipergunakan untuk mengganti UP yang sudah terpakai, diajukan ketika UP sudah habis. Selanjutnya, SPP tambahan uang atau SPPTU. SPP tambahan uang dipergunakan hanya untuk meminta tambahan uang apabila terjadi pengeluaran yang sedemikian rupa sehingga saldo UP tidak akan cukup untuk
membiayainya. SPP langsung atau SPPLS. SPP langsung ini dipergunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. Pihak-pihak yang terkait dalam SPP ini yaitu ada bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran ini mempunyai tugas mempersiapkan dokumen SPP beserta lampiran-lampirannya dan mengajukan SPP kepada PPK SKPD. Yang kedua ada PPK SKPD atau Pejabat Pengelola Keuangan atau SKPD. PPK SKPD mempunyai tugas menguji kelengkapan dan kebenaran SPP yang diajukan bendahara pengeluaran. Dan yang terakhir yaitu ada PPTK, Pejabat Pengelola Teknik Kegiatan. PPTK mempunyai tugas yaitu mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam mengajukan SPP atau LS. Nah, sekarang kita masuk ke SPM atau Surat Permintaan Pembayaran. Apa itu SPM? Proses penerbitan SPM atau Surat Perintah Pembayaran adalah tahapan penting dalam penatausahaan pengeluaran yang merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan SPP. Sebagai tahap lanjutan, SPP juga dibedakan menjadi 4 sesuai dengan jenis SPP-nya, yaitu SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS. Pihak-pihak yang terkait dalam SPM yaitu ada PPK SKPD yang memiliki tugas yang pertama menguji SPP beserta kelengkapannya, yang kedua membuat rancangan SPM atas SPP yang telah diuji kelengkapan dan kebenarannya dan mengajukan ke pengguna anggaran. Yang ketiga, menerbitkan surat penolakan SPM bila SPP yang diajukan oleh bendahara SKPD tidak lengkap. Dan yang keempat, membuat register SPM. Pihak-pihak yang terkait selanjutnya ada pengguna anggaran yang memiliki tugas mengotorisasi dan menerbitkan SPM. Yang kedua, mengotorisasi surat penolakan SPM yang diterbitkan PP SKPD bila SPP yang diajukan bendahara SKPD tidak lengkap. Pengguna anggaran. Dalam kegiatan ini, pengguna anggaran memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, mengotorisasi dan menerbitkan SPM. Yang kedua, mengotorisasi surat penolakan SPM yang diterbitkan PP SKPD bila SPP yang diajukan bendahara SKPD tidak lengkap. SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD. SP2D adalah spesifik, artinya satu SPD hanya dibuat untuk satu SPM saja. Waktu pelaksanaan penerbitan SP2D ada 2. Yang pertama, diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPM diterima. Yang kedua, apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPM. Penerbitan SP2D terdiri atas 5 lembar yang terdiri atas lembar 1 dikirim ke bank, lembar 2 diarsip oleh bendahara pengeluaran pembantu, lembar 3 diarsip oleh fungsi akuntansi SKPKD, lembar 4 diarsip oleh fungsi akuntansi PPKS KPD, lembar 5 diarsip oleh PPKD. Pihak terkait. Kuasa BUD. Dalam kegiatan ini, kuasa BUD memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengujian atas kebenaran dan kelengkapan SPM. Yang kedua, mencetak SP2D. Yang ketiga, mengirimkan SP2D kepada bank. Yang keempat, membuat dokumen, register SP2D, register surat penolakan penerbitan SP2D, dan buku kas penerimaan dan pengeluaran. Selanjutnya, pengguna anggaran. Dalam kegiatan ini, pengguna anggaran memiliki tugas menandatangani SPM. Selanjutnya, bendahara pengeluaran SKPKD. Dalam kegiatan ini,
Bendahara pengeluaran SKPKD memiliki tugas mencatat SP2D pada dokumen penatausahaan yang terdiri atas yang pertama, buku pengeluaran, yang kedua, buku pembantu simpanan bank, yang ketiga, buku pembantu pajak, yang keempat, buku pembantu panjar, yang kelima, buku rekapitulasi pengeluaran perincian objek. Surat pertanggungjawaban pengeluaran. Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan, ganti uang persediaan, atau tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD paling lambat 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan oleh PPK SKPD dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup yang pertama, register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran, yang kedua, register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran, yang ketiga, surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran, yang keempat, register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran, yang kelima, register penutupan kas. Bendahara pengeluaran pembantu membuat laporan pertanggungjawaban atau SPJ, UP, TU, dan LS rangkap 3. Yang pertama, lembar 3 diarsip oleh bendahara pengeluaran pembantu. Yang kedua, lembar 1 dan 2 bersama SPP, GU, lembar 1 dan 2 dikirim ke bendahara pengeluaran SKPD. Sedangkan pada mekanisme GU, SPJ dibuat rangkap 2, yang keduanya diserahkan ke bendahara pengeluaran. Pihak terkait. Bendahara pengeluaran. Dalam kegiatan ini, bendahara pengeluaran memiliki tugas menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana dari UP, GU, TU, dan LS pada dokumen buku pengeluaran, buku pembantu simpanan bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar, dan buku pembantu pengeluaran per objek. Melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam SPJ yang akan diserahkan ke pengguna anggaran melalui PPK SKPD yang untuk disahkan. Selanjutnya, PPK SKPD. Dalam kegiatan ini, PPK SKPD memiliki tugas meneliti kelengkapan dokumen pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran perincian objek yang tercantum dalam ringkasan perincian objek. Menghitung pengenaan PPN, PPh atas beberapa pengeluaran perincian objek, dan menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode berikutnya. Meregister SPJ pengeluaran yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dalam buku register penerimaan SPJ pengeluaran, meregister SPJ pengeluaran yang telah disahkan oleh pengguna anggaran ke dalam buku register pengesahan SPJ pengeluaran, dan meregister SPJ pengeluaran yang telah ditolak oleh pengguna anggaran ke dalam buku register penolakan SPJ pengeluaran. Selanjutnya, pengguna anggaran. Dalam kegiatan ini, pengguna anggaran memiliki tugas menyetujui atau menolak SPJ pengeluaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. Nota permintaan dana atau NPD adalah nota yang digunakan untuk mencairkan dana melalui bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. Pada mekanisme ini, tidak terdapat surat pertanggungjawaban atau SPJ, tetapi hanya menunjukkan nota atau kwitansi sebagai bukti pertanggungjawaban. Pihak yang terkait dalam prosedur penerbitan nota permintaan dana adalah bendahara pengeluaran pembantu. Dokumen yang digunakan adalah nota permintaan dana atau NPD. Catatan yang digunakan dalam prosedur penerbitan nota permintaan dana adalah yang pertama, buku kas umum pengeluaran. Yang kedua, buku pembantu pengeluaran perincian objek. Yang ketiga, buku pembantu kas tunai. Yang keempat, buku pembantu simpanan bank. Yang kelima, buku pembantu panjar. Yang keenam, buku pembantu pajak. Sekianlah penyampaian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.